Selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. GKI Tanah Papua mencatat sejarah oleh Ketua Sinode pertama menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan negara Republik Indonesia. Tetapi dengan perilaku seperti ini, sekali lagi sebagai Ketua Sinode, saya menyatakan kami menyesal. Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan demikian, seluruh kejahatan 64 tahun di atas tanah Papua itu terjadi bukan saja karena ada niat pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memberikan kesempatan sehingga penjahat itu masuk dan melakukan kejahatan selama 64 tahun di atas tanah Papua. Salah satu organisasi yang memberikan kesempatan agar kejahatan itu terjadi adalah organisasi Gereja GKI yang menginginkan agar Papua terintegrasi di dalam Indonesia atau Indonesia diizinkan menduduki tanah Papua. Jadi kamu GKI secara organisasi, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab bahwa segala kekacauan yang terjadi di atas tanah Papua, segala onar yang terjadi di atas tanah Papua, segala kejahatan yang terjadi selama 64 tahun itu tidak terlepas dari peran GKI pada saat itu. Sehingga tidak elok di kemudian hari ada pernyataan yang menyinggung-nyinggung sikap waktu itu hanya gara-gara kalah politik praktis dalam Indonesia. Ini kamu menunjukkan pragmatisme GKI di atas tanah Papua. Gereja GKI seolah-olah tidak punya idealisme, seolah-olah GKI ini tidak punya prinsip, tidak visioner, tidak membaca tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga di kemudian hari terjadi sesuatu di luar dari ekspektasi orang-orang GKI, kemudian mulai menyalahkan ini dan menyalahkan itu, bahkan mulai menyesal. Apa gunanya kamu menyesal? Hanya orang bodoh saja yang hidup dalam penyesalan. Papua tidak butuh dengan GKI punya penyesalan-penyesalan. GKI punya penyesalan-penyesalan tidak dapat mengobati luka orang Papua selama 64 tahun. GKI harus tanggung jawab. Ambil tanggung jawab moral ini untuk menebus dosa GKI di masa lalu. Stop GKI menari-nari di atas penderitaan rakyat Papua. Saya sampaikan ini dengan tegas karena akibat ulah GKI, rakyat Papua menderita berkepanjangan selama 64 tahun. Yang kedua, organisasi yang bertanggung jawab atas kejahatan di atas tanah Papua adalah Roma. Kenapa Roma? Roma Katolik ya karena perjanjian Roma, salah satu perjanjian itu dilaksanakan di sana. Kamu Katolik juga, kamu jangan lepas dari tanggung jawab. Kamu bertanggung jawab atas tanah ini, atas rakyat Papua dan di hadapan Tuhan. Kamu tidak akan lari dari tanggung jawab itu. Tidak banyak gunanya kamu menyesal semua yang kamu lakukan. Saatnya kamu ambil tanggung jawab untuk menebus dosa-dosa kalian. Ambil keputusan yang tegas untuk memastikan masa depan umat Tuhan yang ada di Papua itu ada. Dan ingat bahwa tidak ada masa depan bangsa yang dikoloni di atas kolonialisme di seluruh dunia manapun. Jadi termasuk Papua. Jadi stop, kamu Katolik dengan GKI, kamu jangan menghibur rakyat di mimbar-mimbar bahwa harus damai, harus kasih. Stop.
kamu pelaku kejahatan di atas tanah Papua. Saya minta maaf, saya harus bicara ke organisasi karena kamu punya peran andil atas kejahatan ini. Karena saya sebagai pemimpin politik bangsa Papua, saya harus menyatakan ketegasan ini agar GKI dan Katolik untuk segera bertanggung jawab atas dosa-dosa di masa lalu. Dan organisasi yang ketiga yang bertanggung jawab atas seluruh kejahatan di atas tanah Papua adalah organisasi-organisasi yang mengaku diri sebagai organisasi pejuang Papua Merdeka, termasuk OPM, yang kamu mendirikan organisasi-organisasi atau deklarasi-deklarasi negara di luar dari 61. Karena Anda mendirikan deklarasi di luar dari 61 yang negara resmi, itu karena Anda menganggap bahwa seluruh proses untuk mendirikan sebuah negara itu gagal. Karena Anda mendefinisikan sebagai status yang gagal. Belanda gagal melaksanakan amanat piagam PBB pasal 73, sehingga kamu mendirikan negara-negara baru atau deklarasi-deklarasi baru dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Karena dengan cara demikian kamu melokalisir masalah Papua ini menjadi masalah Indonesia, dan juga kamu melegalkan status kolonialisme Papua di atas tanah Papua sebagai status yang legal. Karena status yang legal yang Belanda sudah menunaikan sesuai dengan amanat piagam PBB pasal 73 sampai terakhir sudah difinalisasi pada tanggal 1 Desember 1961, itu kamu tidak mengakui. Kamu menganggap bahwa status tersebut adalah hanya sekedar manifesto, hanya sekedar embrio, hanya sekedar prematur, hanya sekedar sampah Belanda, atau hanya sekedar negara boneka. Dengan stigma-stigma tersebut, dengan definisi-definisi tersebut, secara tidak langsung Anda sedang mengatakan bahwa wilayah tanah Papua terhitung dari tanggal 1 Desember adalah wilayah tak bertuan atau wilayah tak berpemerintahan, sehingga negara manapun, bangsa manapun sah untuk mengklaim wilayah yang tak berpemerintahan ini menjadi wilayah milik mereka, apapun caranya dan bagaimanapun bentuknya. Jadi kamu orang Papua yang bikin negara di atas negara, organisasi di atas organisasi di luar dari 61 atau dalam yurisdiksi hukum Indonesia, kamu tidak punya legal standing untuk mengatakan bahwa Indonesia itu ilegal. Karena justru kalianlah ilegal di atas negara Indonesia, karena kamu bikin negara di atas negara Indonesia, karena kamu bikin negara-negara itu setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke. Jadi kamu yang bikin negara di atas negara. Tetapi apabila kamu berdiri di atas fondasi 1 Desember 1961 di luar dari hukum Indonesia, maka kamu sedang menyatakan bahwa Indonesia ilegal karena Indonesia datang bikin negara di atas negara Indonesia. Kekacauan inilah yang menyebabkan penderitaan rakyat Papua yang berkepanjangan. Selain itu juga dunia tidak bisa advokasi masalah Papua karena ulah dari pejuang-pejuang ini melokalisir masalah Papua ini menjadi masalah rumah tangga Indonesia. Jadi kalau sudah menjadi masalah rumah tangga Indonesia, apapun masalahnya, kejahatan seperti apapun, ya itu urusan rumah tangga. Orang lain tidak akan ikut campur tangan urusan rumah tangga. Itu konsekuensi logis. Sehingga dan sekaligus menjawab pertanyaan bahwa sudah ada pelanggaran HAM, kejahatan di atas tanah Papua, tapi kenapa dunia internasional tidak advokasi? Hal itu terjadi karena ada konsekuensi hukum di mana dunia tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal tersebut karena tidak ada celah hukum. Ya, karena kesalahannya adalah pejuang-pejuang yang bikin organisasi dan negara di luar dari 1 Desember 1961. Saya harap rakyat video pendek ini bisa memberikan edukasi juga kepada semua agar dapat
akhiri lebih cepat penderitaan yang berkepanjangan di atas tanah Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati.